Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, kembali pada kali ini saya akan membacakan untaian kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Ma'ruf Al-Karki. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Diriwayatkan kedua orang tua Abu Mahfuz, Ma'ruf bin Firuz Al-Karki, adalah pemeluk agama Nasrani. Pengisahan seorang imam Syiah yang bernama Ali bin Musa Al-Razi mengenai bagaimana Ma'ruf sampai masuk agama Islam umumnya kurang dipercayai. Ma'ruf adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di kota Baghdad. Ia meninggal dunia pada tahun 200 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 815 Masehi. Kedua orang tua Ma'ruf Al-Karki beragama Nasrani. Di sekolah, gurunya pernah berkata, Tuhan adalah yang ketiga dari yang ketiga. Ma'ruf Al-Karki membantah, tidak, Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Si guru memukul Ma'ruf Al-Karki, tetapi dia tetap dengan bantahannya. Pada suatu hari, kepala sekolah memukul Ma'ruf Al-Karki habis-habisan. Karena itu, Ma'ruf Al-Karki melarikan diri dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Kedua orang tua Ma'ruf Al-Karki berkata, asalkan dia mau pulang, agama apapun yang hendak dianutnya akan kami anut pula. Ma'ruf Al-Karki menghadap Ali bin Musa Al-Razi, yang kemudian membimbingnya masuk ke dalam agama Islam. Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu hari, Ma'ruf Al-Karki pulang dan mengetuk pintu rumah orang tuanya. Siapakah itu? Tanya kedua orang tuanya. Ma'ruf, jawabnya. Agama apakah yang telah engkau anut? Agama Muhammad, Rasulullah. Ayah bundanya segera masuk agama Islam pula. Setelah itu Ma'ruf Al-Karki belajar di bawah bimbingan Daud Al-Ta'i dan menjalani disiplin ilmu yang sangat keras. Terbuktilah bahwa ia sedemikian patuh beragama dan melaksanakan disiplin yang sedemikian kerasnya sehingga ketabahannya itu menjadi terkenal di mana-mana. Muhammad bin Mansur Al-Tusi meriwayatkan pertemuannya dengan Ma'ruf Al-Karki di kota Baghdad. Kulihat di wajahnya ada goresan bekas luka. Aku bertanya kepadanya, kemarin aku bersamamu, tetapi tidak terlihat olehku bekas luka ini. Bekas apakah ini? Ma'ruf Al-Karki menjawab, jangan hiraukan segala sesuatu yang bukan urusanmu. Tanyakanlah hal-hal yang berguna bagi dirimu. Tapi aku terus mendesak Ma'ruf Al-Karki. Demi hak Allah yang kita sembah, jelaskanlah kepadaku. Maka menjawablah Ma'ruf Al-Karki, kemarin malam aku berdoa, semoga aku bisa pergi ke Mekah dan mengelilingi Ka'bah. Doaku itu terkabul. Ketika hendak minum di sumur Zam-Zam, aku terpleset
dan wajahku terbentur ke sumur itu. Itulah yang menyebabkan bekas luka itu. Pada suatu ketika, Ma'ruf Al-Karki turun ke sungai Tigris dengan maksud hendak bersuci. Al-Quran dan sajadahnya tertinggal di masjid. Seorang wanita tua masuk ke dalam masjid, mengambil dan membawa kabur Al-Quran beserta sajadah itu. Ma'ruf Al-Karki segera mengejarnya. Setelah wanita itu tersusul, sambil menundukkan kepala agar tidak sampai memandang wajah wanita itu, Ma'ruf Al-Karki bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang putra yang bisa membaca Al-Quran?" "Tidak," jawab wanita itu. "Kalau begitu, kembalikanlah Al-Quran itu kepadaku. Sajadah itu biarlah untukmu." Perempuan itu terheran-heran akan kemurahan hati Ma'ruf Al-Karki. Maka, baik Al-Quran maupun sajadah itu diserahkannya kembali. Tetapi Ma'ruf Al-Karki mendesak, "Tidak, ambillah sajadah ini. Sajadah ini adalah hakmu yang halal." Si wanita bergegas meninggalkan tempat itu dengan perasaan malu dan tak habis pikir. Sahabat jihad, diceritakan pada suatu hari ketika Ma'ruf Al-Karki berjalan bersama murid-muridnya, mereka bertemu dengan serombongan anak muda yang sedang menuju ke tujuan yang sama. Di sepanjang perjalanan, sampai ke sungai Tigris, anak-anak muda itu menunjukkan tingkah laku yang memuakan. Murid-murid Ma'ruf Al-Karki mendesaknya, "Guru, mintalah kepada Allah yang Maha Besar untuk membenamkan mereka semua, sehingga bumi ini bersih dari kehadiran mereka yang menjijikkan." Ma'ruf Al-Karki menjawab, "Tengadahkanlah tangan kalian." Setelah itu berdoalah Ma'ruf Al-Karki, "Ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepada mereka kebahagiaan di atas dunia ini, maka berikan pula lah mereka kebahagiaan di akhirat nanti." Sahabat-sahabat Ma'ruf Al-Karki terheran-heran dan berkata, "Guru, kami tak mengetahui rahasia yang terkandung di dalam doamu itu." Ma'ruf Al-Karki menjawab, "Dia kepada siapa aku berdoa tadi mengetahui rahasianya. Tunggulah sebentar. Sesaat itu juga rahasia itu akan terbuka." Ketika remaja-remaja itu melihat Syekh Ma'ruf Al-Karki, mereka segera memecahkan kecapi-kecapi mereka dan menumpahkan anggur yang sedang mereka minum. Dengan tubuh gemetar, mereka menjatuhkan diri di depan Syekh dan bertobat. Kemudian Ma'ruf Al-Karki berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kalian saksikan betapa kehendak kalian telah dikabulkan tanpa membenamkan dan mencelakakan seorang pun juga." Sari Al-Sakoti menceritakan kisah tentang Ma'ruf Al-Karki sebagai berikut. Pada suatu hari itu bertepatan dengan hari raya, terlihat olehku Ma'ruf Al-Karki sedang memungut biji-biji kurma. "Apakah yang sedang engkau lakukan?" aku bertanya kepadanya. Ma'ruf Al-Karki menjawab, "Tadi aku menemui seseorang anak yang sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau tangiskan?' Anak itu menjawab, 'Aku seorang anak yatim piatu, tidak punya ayah dan bunda. Anak-anak lain memiliki pakaian baru, tetapi aku tidak. Anak-anak lain memiliki kacang, tetapi aku tidak. Maka biji-biji kurma ini kukumpulkan untuk kujual dan uangnya untuk membeli kacang, sehingga ia bisa bersenang-senang dan bermain-main seperti anak-anak yang lain.' Aku pun berkata, 'Serahkanlah hal ini kepadaku, dan tak usahlah engkau bersusah payah.'
Sari melanjutkan kisahnya, anak itu kubawa pulang dan kuberi pakaian. Kemudian kubelikan kacang dan kubesarkan hatinya. Seketika itu juga terlihatlah olehku cahaya terang benderang yang memancar dari dalam lubuk hatiku dan aku sangat bahagia. Sahabat jihad, Ma'ruf Al-Karki memiliki seorang paman yang menjadi gubernur di suatu kota. Pada suatu hari ketika pamannya melewati sebuah padang, ia melihat Ma'ruf Al-Karki sedang makan roti. Di depan Ma'ruf Al-Karki ada seekor anjing. Secara bergantian, Ma'ruf Al-Karki memasukkan sekerat roti ke mulutnya sendiri dan ke mulut anjing itu. Menyaksikan perbuatannya itu, pamannya berseru, "Tidak malukah engkau makan roti bersama-sama dengan seekor anjing?" Ma'ruf Al-Karki menjawab, "Karena mempunyai rasa malulah aku memberikan roti kepada yang miskin." Kemudian Ma'ruf Al-Karki menengadahkan kepalanya dan memanggil seekor burung yang sedang terbang di angkasa. Si burung menukik hinggap di tangannya, sedangkan sayap-sayapnya menutupi kepala dan mata Ma'ruf Al-Karki. Setelah itu Ma'ruf Al-Karki berkata kepada pamannya, "Jika seseorang malu terhadap Allah, maka segala sesuatu akan malu terhadap dirinya." Mendengar kata-kata ini, si paman terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Pada suatu hari, beberapa orang Syiah mendobrak pintu rumah Riza dan menyerang Ma'ruf Al-Karki sehingga tulang rusuknya patah. Ma'ruf Al-Karki tergeletak dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Sari Al-Sakoti berkata kepada Ma'ruf Al-Karki, "Sampaikanlah wasiatmu yang terakhir." Ma'ruf Al-Karki berkata, "Apabila aku mati, lepaskanlah pakaianku dan sedekahkanlah. Aku ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang, seperti ketika aku dilahirkan dari rahim ibuku." Ketika Ma'ruf Al-Karki meninggal, peri kemanusiaan dan kerendahan hatinya sedemikian harum sehingga semua kaum, baik yang beragama Yahudi, Nasrani maupun Islam, mengakuinya sebagai salah seorang di antara mereka. Pelayannya menyampaikan bahwa Ma'ruf Al-Karki pernah berpesan, "Bila ada suatu kaum yang bisa mengangkat peti matiku nanti, maka aku adalah salah seorang di antara mereka." Kemudian, ternyata orang-orang Nasrani tidak bisa mengangkat peti matinya. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Ketika tiba giliran orang-orang Muslim, ternyata mereka berhasil. Kemudian mereka mensolatkan jenazahnya dan menguburkannya di tempat itu juga. Sari Al-Sakoti meriwayatkan bahwa setelah Ma'ruf Al-Karki meninggal, dalam suatu mimpi beliau bertemu dengan Ma'ruf Al-Karki. Dia sedang berdiri di bawah singgasana. Matanya terbuka lebar, seperti seorang yang terkesima dan berputus asa. Kemudian terdengarlah seruan Allah kepada malaikat-malaikatnya. "Siapakah dia ini?" "Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu." Malaikat-malaikat itu menjawab, "Dia inilah Ma'ruf Al-Karki." Terdengar sabdanya, "Ia terkesima dan terpesona karena cinta kasih kami. Hanya dengan memandang kami sajalah ia bisa sadar kembali. Hanya dengan menemui kami sajalah ia akan menemukan dirinya kembali." Demikian sahabat jihad, seuntai kisah tentang Ma'ruf Al-Karki yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.